Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya yang sama-sama dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Ta'ala. Terlebih dahulu marilah untuk yang kesekian kalinya kita haturkan syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah, karena hingga detik ini kita tetap ditakdirkan oleh Allah sehat walafiat lahir serta batin, dan tetap berupaya meningkatkan iman kepadanya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul dibarengi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya, dan nanti di akhirat dapat bertemu dengan beliau serta mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita lanjutkan taklim kita. Dalam waktu yang amat sangat singkat ini kita masih berada di bab larangan sombong atau takabur dan ujub atau mengagumi dirinya sendiri. Kemarin sudah kita bahas beberapa hadis serta ayat Al-Qur'annya. Sekarang kita lanjutkan, ini masuk di hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, sebuah riwayat dari sahabat Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu qala. Sahabat Harisah berkata, kata sahabat Harisah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar, kata sahabat Harisah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Kata Nabi, ala ukhabbirukum bi ahlin nar. Mengajari dengan nada nawani nggih. Kata Nabi, maukah kau sekalian aku tunjukkan calon-calon penghuni neraka. Lah niki, monggo lek iso didoi nggih penghuni neraka. Sahabat menjawab, jelas mau diberitahu ini. Maka kata Nabi selanjutnya, yang pertama calon penghuni neraka itu atau orang yang diancam neraka, kullu utulin, setiap orang yang kasar apa sikapnya. Sikap kasarnya kayak apa ya? Ya panjenengan bayangkan di pokoknya kasar. Sama keluarganya saja kasar, apalagi kepada orang lain. Ini hadirin diancam, kalau dia tidak bertaubat menghentikan perbuatan kasarnya itu, peraingannya jelek, maka diancam penghuni neraka. Yang kedua, di samping utulin, yang kedua jawadin, orang yang jahat perangainya, jahat banget pokoknya. Jahil, dolim,
sombong. Nah, yang ketiga ini mustakbirin, orang yang sombong. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa sekalipun orang itu ahli sholat, ahli puasa dan lain sebagainya, tapi kalau di dalam hatinya ada benih-benih kesombongan, nah dia diancam di neraka. Mungkin tidak selamanya di neraka, tapi cukup lama hadirin dan menyakitkan. Kalau bisa kita berupaya menjadi penghuni surga itu tidak diawali dengan mampir di neraka. Orang kalau memiliki sifat sombong itu jelas Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya tertanam benih-benih kesombongan sekalipun hanya sebesar biji sawi. Kalau dulu istilahnya biji sawi, kecil pokoknya maksudnya. Sekarang istilahnya sudah lain lagi, bukan biji sawi tapi ada atom, ada molekul dan lain sebagainya. Sekecil apapun, kalau ada kesombongan di hatinya maka diancam tidak masuk surga. Mudah-mudahan dengan ibadah kita, lebih-lebih yang hari ini tadi nambahi ibadahnya, hari ini tadi 10 Muharram hadirin bulan Muharram. 10 Muharram itu disebut dengan Asyura. Orang Jawa bilang bulan ini bulan Suro, padahal ya bulan Muharram. Orang Jawa bilang Suro. Sunnah yang berpuasa Muharram ini dosanya selama 1 tahun yang lampau diampuni oleh Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan yang keempat sekarang. Sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Kata Abu Sa'id, ihtajat, kata Rasul ihtajat. Suatu ketika berdebat, engkel-engkelan, pokoknya saling membanggakan dirinya. Apa yang membanggakan diri? Yang berdebat adalah al-jannatu wan nar. Surga sama neraka ini berdebat hadirin. Tapi kalau si neraka ini membanggakan dirinya, sementara surga merendah. Qalatin nar lan iki. Neraka berkata kepada surga, "Fiya al-jabbaruna," kata neraka, "di dalamku itu adalah tempatnya orang-orang yang bengis." Di orang bengis itu hati-hati diancam penghuni neraka. Wal mutakabbiruna, dan orang-orang yang sombong. Nah, mari kita jauhi sejauh-jauhnya sifat sombong ini, karena sombong ini adalah pakaiannya, sandangannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita miliki. Jadi di neraka itu yang pertama adalah orang yang bengis, yang kedua orang-orang yang mutakabbir, yang sombong. Kita lanjutkan. Sekarang surga menjawab, qalatil jannatu, surga berkata, fiya, di dalamku, ad-du'afa'u, orang-orang yang du'afa, orang lemah, itu dijamin surga. Tapi orang lemah yang beriman. Orang lemah tapi tidak beriman, ibadah ya podai tambah nemen hancurnya. Ini yang pertama. Kemudian wa masakinuhum, dan orang-orang yang miskin. Karena itu ketika Nabi dulu Mi'raj, hadir di hadirat Allah, Nabi diizinkan menyaksikan para penghuni surga dan para penghuni neraka. Rupanya hadirin, kebanyakan orang yang di surga itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Tapi tentu saja sekali lagi orang miskin yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, bertakwa, tapi kaya hadirin, selisihnya lama. 500 tahun sama yang miskin, selisihnya masuknya neraka itu 500 tahun. Padahal sehari di dunia, di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia. Coba 1000 hari ini karena sehari.
Dihitung mawon nggih. Ini selisihnya. Itu kalau yang kaya beriman, bertakwa, ibadah. Lah kalau enggak ya tambah nemen ya. Nah, karena perdebatannya surga dan neraka inilah maka faqadallahu bainahuma. Allah mengadili, memutuskan antara keduanya surga dan neraka. Katanya Allah, innakil jannatu rahmati. Wahai surga, melalui kamulah aku merahmati orang-orang yang miskin, orang-orang duafa tapi yang beriman kepada Allah Ta'ala. Arhamu biki man asa'u. Aku merahmati, memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang aku kehendaki. Maka hadirin, mari kita berupaya mencari rahmatnya Allah agar kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala melalui surganya Allah Ta'ala. Wa innakin naru, dan engkaulah neraka, wahai neraka, adabi, tempat aku menyiksa orang-orang yang durhaka tadi itu, orang yang sombong, orang-orang yang bengis. Jadi siksa di nerakanya Allah Ta'ala. Ungadzibu biki, aku menyiksa mereka, biki dengan engkau, man asya'u, kepada orang yang aku kehendaki. Wali kilaikuma, dan masing-masing di antara kalian alayya mil'uha. Nggih. Semuanya akulah yang menentukan isinya. Oleh karena itu hadirin, mari berupaya beribadah semata-mata karena Allah. Karena kita masuk ke dalam surga Allah itu bukan karena ibadah kita, bukan karena amal kita, tetapi semata-mata karena rahmatnya Allah Ta'ala. Karena itu marilah kita beribadah dengan cara yang tulus, yang ikhlas, semata-mata karena Allah, agar kita mendapatkan rahmatnya Allah. Karena rahmat itulah yang akan membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita akan melanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Yang kelima, uangan Abi Hurairah. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, kata Rasul, la yang durullahu yaumal kiamati illa man jaro. Nanti di hari kiamat, ini kayaknya sudah di sana di Simo. Di hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat dengan kasih sayang, tidak akan memberikan rahmat kepada siapa? Ilaman jarro izarohu batoron, orang yang musbil itu ngelembrehno pakaiannya. Ini tentu saja untuk yang laki-laki hadirin, yang pakaiannya sampai di bawah mata kaki, bahkan ngelembreh, kemudian timbul rasa sombongnya, lebih-lebih ketika dia sholat. Maka melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada jamaah laki-laki, bapak-bapak, usahakan ketika sholat mata kakinya jangan sampai tertutup. Mata kakinya baik ketika sholat dengan pakai celana ataupun sarung atau yang lain, jadi mata kaki harus terbuka kelihatan. Ini untuk bapak-bapak. Bahkan kalau bisa di luar sholat pun kalau bisa, jangan sampai mata kakinya tertutup, karena diancam ini. Allah tidak akan memberikan kasih sayang nanti di hari kiamat, bahkan diancam masuk neraka. Untuk kaum laki-laki, kaum bapak-bapak. Untuk ibu-ibu sebaliknya, ibu-ibu harus menutup semuanya, seluruh badannya kecuali muka ketika sholat, dan telapak tangannya saja. Untuk ibu-ibu, jadi tidak boleh ada yang kelihatan. Lebih-lebih ininya, saya bolak-balik matur, yang ditutup, yang kelihatan mukanya. Sementara dagu ini, kalau di bawahnya dagu, jenggot, yang keluar jenggotnya ini, itu adalah termasuk bukan muka, jadi harus ditutup dan tidak boleh kelihatan ketika sholat. Harus tertutup rapat. Demikian pula yang di bawah
itu diupayakan sedemikian rupa untuk ibu-ibu sampai ketika dia sujud itu sama sekali tidak ada yang kelihatan, lain dengan bapak-bapak. Inilah hadirin perbedaan sholatnya antara kaum laki atau kaum bapak dengan para kaum ibu yang harus diperhatikan supaya sholatnya betul-betul sah. Bapak-bapak juga ada, bukan bapak, biasanya anak muda. Lek sholat itu pakai kaos, bahkan kadang-kadang oblong, kaosnya apa jenenge? Cekak. Celana nih juga levis cekak. Lek dibuat ruko, nggih, apalagi sujud, ininya kelihatan, bahkan sampai bokongnya barang hampir kelihatan. Gak oleh. Nggih. Kenapa bisa? Karena mereka iya apa nggih? Nek ana pemberitahuan ngeten iki ngaji apa-apa itu gak patek gelem melu. Sehingga ketika sholat itu banyak hal-hal yang harus dipenuhi tapi tidak dipenuhi, melanggar. Nggih. Oleh karena itu ibu bapak yang punya anak nggih, baik putra maupun putri diberitahu, karena kalau anaknya ibadahnya benar panjenengan melok ikut dapat pahalanya ibu. Tapi lah anaknya salah kayak tadi itu, sholat wis kaosnya oblong ono tulisannya, emang lu pikirkan kaosnya tulisan ono barang sing mburi kan angel kon kusuk. Nggih. Ngenten iki salat niku merem gak oleh sajane, kedah melek nggih. Tapi lek ngarepe ana tulisane kaya ngono iku nek melek ketok, malah gak iso khusuk nggih. Jadi terpaksa harus merem. Nah, hadirin, sekali lagi nggih kita menghadap Pak Lurah saja Masya Allah maca sepatuan rapi. Menghadap Allah itu sak keneke. Nah, maka kembali saya ingatkan untuk kaum bapak-bapak, mata kaki ke bawah jangan tertutup ketika sholat. Syukur kalau di luar sholat barang iya. Sementara untuk ibu-ibu harus semuanya berukut, tidak ada yang kelihatan sampai di bawah dagunya juga tertutup. Baik, sementara sebelum dilanjutkan sampai di sini ada yang bonten enten yon di maike. Nah ini Pak Haji Sari, monggo gentosan. Nggih, monggo silakan. Assalamualaikum. Oh ya. Ya, ya. Sudah, itu aja. Kenapa? Ya, ya. Ya, ya. Enggak apa-apa. Ya. Monggo. Boleh. Ya nanti saya terangkan, nggih. Sudah itu aja. Ibu-ibu ada? Niki tolong mic ibu-ibu mau. Ini loh. Oh ada. Wonten. Wonten. Monggo, tak enteni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kalau di rumah nyetel ceramah. Oh ya. Ya. Bun, teman-teman. Yang pertama Pak Haji Syahri tadi saya lupa. Untuk bapak-bapak pakaiannya tidak boleh menutup mata kaki. Tapi kalau mau pakai kaos kaki boleh. Boleh. Kaos kaki pokoknya bersih suci nggih, boleh. Lah untuk ibu-ibu nggih, mungkin supaya lebih aman, di samping pakaiannya sudah ke bawah, di bawah mata kaki juga pakai angel sing ngomong rek. Pakai kaos kaki boleh. Warna juga ndak apa-apa, pokoknya yang apa nggih, yang baik lah ya, yang sopan. Aja sing tengen abang misalnya sing kiwa putih, lah koyo gendera
Ya sih tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Cuma yang jelas yang suci dan untuk ibu-ibu tidak transparan. Ya. Sekalipun kaos kaki transparan ya nanti membuat auratnya kelihatan, tidak boleh. Untuk bapak-bapak pokoknya bersih saja, tidak apa-apa, boleh pakai kaos kaki. Lebih-lebih kalau di suhu yang amat sangat dingin itu membuat, saya pernah di Madinah di Madinah ya dulu. Hadirin sudah lemean si wadem masih ya. Pakai kaos kaki si adem. Itu ketika musim dingin, boleh pakai kaos kaki seperti itu nggih. Kemudian tadi yang menanyakan Pak, pengajian ikut di rumah juga ikut, malah bagus kalau kalau bisa menerapkan. Cuma di rumah mendengarkan melalui ceramah, apakah TV, apakah YouTube atau apa, ini kadang-kadang juga kita perlu pengarahan, karena di TV pun, di YouTube pun itu banyak paham Bapak, kadang-kadang kita tidak sepakat dengan paham yang disampaikan di situ. Oleh karena itu kalau melalui seperti ini kan bisa langsung tanya jawab. Ngaten nggih? Moga enten malih. Yang kedua, nggih. Tapi pakaiannya itu pakai kaos banyak tulisan. Nah, itu kan dikasih tahu ya. Yang ngene iku angele bangsane dhewe itu. Kalau di Arab sana nggih, di Mekah atau di Madinah itu diseneni Pak. Diseneni itu. Sekalipun mungkin dia tidak terganggu, tapi orang lain kan terganggu. Yang pertama terganggu dengan tulisan yang ada. Tuh mana tulisan itu sing gak genah-genah nggih. Ana sponsor segala macam. Saya ulangi sekali lagi, kita menghadap lurah saja, enggak usah camat, enggak usah wali kota, apalagi presiden gitu. Pakaiannya agak genah nih wani, jelas tidak berani gitu, tidak sopan. Orang kalau menghadap pejabat dengan pakaian seperti itu, maka kita tidak akan dilayani, tidak akan diperhatikan, bahkan mungkin diusir kita. Ini kalau menghadap sesama manusia, apalagi menghadap Allah. Ya mungkin sah untuk orang laki-laki, bapak atau kaum putra, sholat itu sakjane sarungan tok lho sah. Pokok wis nang burudel di atas pusar, kemudian bawahnya di bawah lutut, sudah ketutupan auratnya, sah sholatnya. Tapi kalau orang normal, dia akan berpikir, ketika kita menghadap sesama manusia saja, wanita menghadap kayak gitu. Nah ini menghadap Allah ya. Di mana letak ikromnya kepada Allah Ta'ala, di mana letak hormatnya. Oleh karena itu hadirin jangan resah, jangan mengeluh kalau mungkin doanya tidak pernah diperhatikan oleh Allah Ta'ala, karena dia sendiri tidak pernah memperhatikan kepada Allah Ta'ala. Ngaten nggih? Mbon enten malih? Agak tak tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai ketika sholat ini, saya lakukan sholat di atas di bawah lutut, saya betis itu mengenai syarat sholat celana sampai di betis itu. Oh ya. Iya. Iya. Itu gimana? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat nanti ketemu ya di bab pakaian. Memang sah sholatnya di tengah-tengah betis itu sah sholatnya. Tapi katanya Nabi, sing abdul adalah seperempat ngarani nggih. Betis itu dibagi 4. Nggih. Maka yang terbuka 1/4, yang tertutup 3/4, yang bagus kayak gitu. Jadi jangan
di tengah-tengah betis, tapi juga jangan menutupi mata kaki. Ini untuk kaum boleh sah Bapak, tidak apa-apa untuk pakaiannya. Tetapi yang terlalu tinggi itu kan juga malah tidak enak rasanya. Dan dikhawatirkan kalau itu pakaian berupa sarung, nanti kalau dibuat sujud akan kelihatan bagian lutut dan pahanya, gitu, menjadi terbuka auratnya. Maka sing apik ya ke bawah saja, yang penting jangan sampai menutup mata kaki. Nanti akan ada riwayat-riwayat yang lain lebih banyak lagi yang menjelaskan tentang istilahnya musbil. Nabi bilang musbil, pakaian untuk laki-laki loh, nek perempuan tidak ada musbil itu. Untuk kaum laki musbil itu pakaian yang di bawah mata kaki, apalagi diiringi dengan perasaan bangga, apalagi sombong. Ini namanya musbil dan diancam masuk neraka. Naudzubillah. Ngoten nggih? Ampun, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, wa anhu, dan sebuah riwayat lagi dari Abu Hurairah qala. Abu Hurairah berkata qala Rasulullah kurang niki sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, salah satu lah, hati-hati nggih, ada 3 golongan la yukallimuhullah, tidak akan menaruh belas kasihan. Diling-iling. Allah blas gak sakno. Nggih, besok yaumal kiamati. Nggih, sinten niku? Yang pertama, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan memaafkannya. Membersihkan itu maksudnya membersihkan dosanya. Zakat itu artinya membersihkan, tapi maksudnya memaafkannya. Jadi Allah tidak akan menaruh belas kasihan dan tidak akan memaafkan dosanya. Wala yang duru ilahim, dan bahkan tidak memperhatikan. Walahum adzabun alim, sebaliknya dia akan diancam siksa yang amat sangat pedih. Nggih, 3 golongan. Sekali lagi saya ulangi, Allah tidak akan menaruh belas kasihan, kemudian tidak akan memaafkan, tidak akan menghiraukan sama sekali. Sinten niku? Yang pertama syaikhun zanin. Wah, naudzubillah. Syekh niku syekh niku kalau istilah Arab ada 2 macam. Ada disebut syekh orang yang sudah tua. Kayak kula ngenten iki putih, rambutnya putih, semuanya putih, jenggot. Sekalipun orang awam, dia dipanggil syekh karena tuanya. Nggih, mergo tuwek, sekalipun dia orang awam tidak alim dipanggil syekh kalau di Arab sana. Yang kedua, syekh itu orang yang punya kelebihan ilmu pengetahuan agama sekalipun masih muda. Syekh nom tapi pointer, hafal Quran segala macam, nggih. Itu dipanggil syekh. Jadi syekh itu ada 2. Nah, kata Rasul, syekh zanin itu ahli zina, naudzubillah. Nggih. Wong enom mawon lek zina niku diancam neraka oleh Allah Taala, apalagi tua zina. Orang awam saja kalau apa-apa zina dikutuk oleh Allah Taala, apalagi dia alim. Jadi pezina itu bagaimanapun, kecuali kalau dia taubat dengan taubat yang nasuha, maka insya Allah mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Jadi ini hadirin 3 golongan. Yang pertama golongan syekh yang pezina, naudzubillah. Kemudian wa malikun kadzab. Yang kedua golongannya orang-orang yang menjadi pimpinan, penguasa, yang kadzab, pembohong, pendusta. Nggih, gaene mbujui anak buahnya, membujui rakyatnya, membujui itu apa sih? Nggih. Membohongi kaumnya, rakyatnya. Ini yang kedua, diancam neraka. Hati-hati. Sebetulnya hadirin Bapak Ibu, malik, raja, penguasa atau pimpinan itu tidak mesti pejabat yang di tempat tinggi, ndak. Kata Nabi di riwayat yang lain, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pimpinan. Nggih, yang menjadi kepala rumah tangga pimpinan. Kalau pembohong ya diancam neraka. Ibu-ibu juga pimpinan di keluarganya. Kalau sampai pembohong juga sama. Bahkan ada juga yang mengatakan pembantu rumah tangga itu pimpinan di rumah tangga majikannya. Dia juga harus tidak boleh pembohong.
Jadi semua di antara kita ini adalah malik atau ro'in atau pimpinan yang tidak boleh bohong, kalau bohong diancam neraka. 2. Yang ketiga wa'ailun angel rek. Ail niku fakir. Fakir niku lebih miskin daripada orang miskin. Nggih. Lek ana wong miskin, wong fakir, wong ngail, mustakbirun sombong. Wis miskin sombong. Wong kaya mawon sombong niku dibenci oleh Allah Taala, apalagi miskin. Lek kaya sombong, lek kaya Qarun ngoten asih wajar nggih. Ana sing disombongno. Lah nek miskin sombong, maka Allah gemesnya setengah mati sehingga 3 golongan diancam neraka. Hati-hati, syekh yang zanin, malik yang dusta, dan orang miskin yang sombong diancam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tasih napa telas waktune? Tasih nggih, ditambah lek wonten. Yang ketujuh, wa anhu, dan dari Abu Hurairah lagi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla, Nabi bersabda menyabdakan firman-Nya Allah Ta'ala. Ya, jadi yang berfirman itu Allah, tapi yang menyabdakan Nabi. Kata Allah yang dibahasakan oleh Nabi, al-izu itu kemuliaan. Jadi kemuliaan itu semuanya. Maka hadirin, ada riwayat yang menerangkan itu, orang semua kita ini dimuliakan oleh Allah, tapi di antara kita yang lebih mulia adalah orang yang tidak melewatkan malam harinya untuk sholat malam, minimal witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Nggih. Minimal kalau tidak bisa akhir malam, setelah ba'diyah isya itu namanya awal malam, langsung dia kerjakan witir. Nah iso 3 rakaat, sing luwih apik 11 rakaat, paling enggak 1 rakaat. Semua kita mulia kata Allah Ta'ala. Maka di antara yang mulia itu, yang paling mulia adalah orang yang tidak melewatkan malamnya berlalu begitu saja, melainkan digunakan untuk qiyamul lail, minimal witir tadi itu. Jadi Allah Ta'ala bilang bahwa kemuliaan itu adalah pakaianku. Oleh karena itu yang ingin mempunyai derajat mulia, jangan lewatkan malamnya untuk bangun di waktu malam. Yang kedua, wal kibriyau, kebesaran, sombong niku lek bahasane dewi, itu adalah ridai selendangnya Allah Ta'ala. Jadi yang wajar punya sifat sombong itu Allah. Kenapa? Karena memang Allah Maha Kuasa. Allah mampu menciptakan apa saja. Seluruh alam semesta ini, mulai dari yang paling kecil, molekul, kemudian atom dan lain sebagainya, sampai yang paling dahsyat, galaksi-galaksi, aras dan lain sebagainya, itu Allah mampu menciptakan. Maka wajar kalau Allah memiliki sifat tadi itu sombong atau kebesaran. Dan kesombongan Allah Ta'ala itu bukan memadorotkan kepada umatnya, tapi justru sebaliknya membuat umatnya berbahagia. Yang ketiga, faman yunazi'uni, barang siapa yang akan menyaingiku, dia merasa punya kemuliaan tanpa aku beri, kemudian dia melakukan kesombongan, maka adabtuhu, aku akan mengadabnya atau menyiksanya. Karena itu jangan sekali-kali membanggakan dirinya dan menyombongkan dirinya, karena itu semuanya adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam bahwa barang siapa yang mengakui memiliki sifat tadi itu akan diancam dengan siksanya. Naudzubillah min dzalik. Yang ke-8, wa anhu, dan sebuah riwayat lagi dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baina marajulun yamsi fi hullatin. Suatu ketika kata Nabi, ada seorang laki-laki yang lewat, yang melintas di dekat orang banyak atau di muka umum, itu dengan pakaian yang bagus, tujibuhu nafsahu,
yang mengagumkan, murajalun ra'sahu, kemudian pakaiannya rapi dan rambutnya disisir rapi. Yahtalu, dia penuh dengan kesombongan. Pokoknya sikapnya kayak sikapnya orang yang bangsawan lagi. Rambutnya rapi, sikapnya seperti meremehkan orang lain. Fi masyati, di dalam jalannya. Idkhosafa. Nah, orang seperti itu hadirin ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Fahuwa yatajal jalu, dan dia terus ditenggelamkan, tenggelam di dalam perut bumi ila yaumil kiamati. Maksudnya dia ditenggelamkan dalam sifat kesombongan sampai dia mengalami kematian atau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenggelam dalam kesombongan, larut dalam kesombongan, dan jauh daripada sifat tawaduk kepada Allah Ta'ala, lebih-lebih kepada sesama manusia. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, habis ya, sama tadi itu. Baik, entek nggih, kita pindah kepada bab baru, bab husnul khuluq, atau husnul itu hasan, baik nggih. Akhlak yang mulia, akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Lawannya akhlakul mazmumah. Jadi husnul khuluq bahasa lainnya adalah akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, lawannya akhlakul mazmumah. Beda mahmudah sama mazmumah. Sebelum masuk ke sini ada yang perlu didiskusikan lagi, mboten? Tidak ada. Waktunya masih ya? Baik, kalau masih kita lanjutkan. Ayat Al-Qur'an hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah itu adalah seorang makhluk ciptaan Allah, tetapi akhlaknya mengagumkan Allah sendiri. Allah kagum dengan akhlaknya Nabi. Bayangkan hadirin, seperti yang kemarin sudah disampaikan, ada salah satu ayat yang menerangkan bahwa ketika Rasul mendakwahkan agama Islam pertama kali di Mekah itu, Masya Allah, diancam keselamatannya, diboikot segala macam. Akhirnya Rasul pertama-tama mencari dukungan, mencari keselamatan hijrah di Taif waktu itu. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahasanya wong sekarang mencari suaka, ngeten nggih. Di Taif bukan diterima dengan senang hati, dengan baik, dengan hormat. Justru malah dikaningoyo lebih hebat, atau minimal sama dengan yang ada di Mekah. Karena itu hadirin, Rasulullah mencoba menghindarkan diri, disawati segala macam sampai berdarah-darah, giginya ada yang tanggal dan lain sebagainya. Rasul mencoba menghindarkan diri, menyelamatkan diri, semacam sembunyi di satu gunung. Maka ketika itu hadirin, malaikat Jibril turun. Sakno Rasul diperlakukan seperti itu oleh orang-orang Taif itu. Kemudian ketika Jibril turun itu, kemudian Jibril menyampaikan, Muhammad, biar aku sampaikan kepada malaikat yang bertugas menjaga gunung. Jadi hadirin, gunung-gunung yang besar itu ada yang menjaga, malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala. Maka ketika malaikat yang menjaga gunung ini diberitahu oleh malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung langsung datang kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Muhammad, apa yang kau perlukan? Yang perlu aku bantu kepadamu? Apakah perlu gunung itu aku ambil, aku cabut dan aku lemparkan ke orang-orang Taif itu? Nabi justru menjawab, tidak. Coba lah awake dhewe apa kira-kira? Iya, suwe-suwe nang ayo yang diblekno gununge. Nabi ndak bilang jangan. Mereka melakukan seperti itu karena mereka belum tahu. Kalau mereka tahu, tidak akan melakukan seperti itu. Justru Nabi mengucapkan doa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah kesadaran dan petunjuk kepada kaumku. Mereka melakukan itu karena mereka belum tahu. Hadirin, mohon maaf waktunya sudah habis. Insya Allah dilanjutkan pada
apa Jumat yang akan datang, mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.